Selamat pagi, Assalamualaikum. Apakah bisa didengar suara saya? Bisa, Ibu. Sekarang bisa, Ibu. Bisa, benar. Oke, terima kasih. Baik, Dia tidak ya. terdengar tuh ya. Baik, Gitu. saya hormati Bapak Ibu. Di sini ada para kadep, mungkin sekdep, mungkin juga perwakilan dari Komdik, juga dari DAP PMB. Di sini Asdir, Ibu Ratni, dan juga saya maaf tidak bisa lihat semuanya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga semuanya sehat walafiat ya pagi ini. Amin. Terima kasih banyak atas kehadirannya telah bergabung pada rapat persiapan semester genap yang akan datang. Ya, saya kira dari departemen sudah mengisi ya rencana jadwal untuk semester genap. Nah, sekarang kita akan diskusi tentang koordinasi ya, bagaimana pelaksanaan atau penerapan pembelajaran pada semester genap nanti, terutama dari hal jadwal ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar dari Pak WR, juga dari Pak Dekanat atau para wadek akademik dan kemahasiswaan, dan juga mungkin dari para kadep sudah mengetahui bahwa untuk semester depan ini telah ditawarkan sistem pembelajaran, ada yang langsung atau luring dan daring. Jadi sudah dilaporkan ke Pak WR, saya kira departemen-departemen yang akan melakukan atau melaksanakan pembelajaran secara langsung atau luring, terutama untuk pencapaian pembelajaran yang perlu praktik ya, praktek skill yang langsung hands on terutama pada semester-semester akhir begitu. Nah, dengan koordinasi ini saya berharap bisa lebih jelas lagi, atau mungkin juga masih ada pertanyaan-pertanyaan, karena dalam pembelajaran luring nanti perlu diperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID terutama. Jadi kapasitas lab begitu ya, atau ruang kelas, kalau misalnya diperlukan ruang kelas juga yang 30%, sehingga nanti rotasinya seperti apa, karena jumlah mahasiswa yang banyak begitu ya, kelas-kelas paralelnya barangkali ini terkait dengan waktunya. Mungkin tidak seperti jadwal-jadwal sebelumnya. Nah, kemudian ada satu lagi mungkin yang saya tidak tahu bagaimana mengidentifikasinya, barangkali para kadep atau komdik juga bisa mengetahui. Diharapkan bahwa yang luring ini adalah mata kuliah memang yang majornya begitu ya, karena dikhawatirkan misalnya satu departemen itu prefer atau sudah memilih untuk pembelajaran daring di departemennya, tetapi kemudian ada mahasiswanya yang mengambil SC atau interdep di departemen lain, dan itu harus dilaksanakan secara luring. Jadi kan misalnya satu semester ini mereka yang mungkin dari luar kota, jauh luar pulau, harus datang ke Bogor hanya untuk satu mata kuliah, dan itu bukan di majornya bagi yang masih mayor minor ya. Seperti itu. Ini mungkin perlu ada koordinasi atau mungkin negosiasi. Saya tidak tahu nih ya. Jadi kenyataan, maksudnya data
dari jadwal ini apakah ada yang terjadi demikian. Mohon mungkin bisa saling melihat kalau misalnya menservis atau ada mata kuliah yang diservis untuk menerima semacam SC ya, atau mungkin interdep. Saya duga yang interdep kan biasanya awal-awal ya, itu tidak lagi. Jadi biasanya yang luring setahu saya ini untuk yang semester-semester akhir ya, semester 6 atau 8. Saya kira Bu yang utama untuk koordinasi ini, dan secara teknis nanti koordinasi yang lain, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilahkan untuk mengajukan, kita diskusikan bersama bagaimana penyelesaiannya. Mungkin saya juga tidak bisa menyelesaikan atau memberi jawaban yang pasti pada hari ini. Nanti akan, kalau misalnya penyelesaiannya itu perlu arahan dari Pak WR. Secara teknis mungkin Bu Ratni ya akan menjelaskan terkait dengan persiapan rencana kuliah yang pada semester genap nanti. Saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa lancar semuanya pada pelaksanaan semester genap nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nur. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir menemui saya, menemui saya ya. Memenuhi undangan Bu Nur terkait dengan persiapan penyusunan jadwal perkuliahan program multistrata. Jadi saya izin share Bapak Ibu sekalian terkait dengan persiapan sebentar, file saya di mana nih? Sebentar, ini kayaknya sih. Terkait dengan persiapan penyusunan jadwal, karena tadi disampaikan Bu Nur, betul sekali sudah disampaikan oleh Pak WR di level pimpinan, jadi mudah-mudahan ini saling berparalel dalam penyiapan sarana dan prasarana, dan satu lagi adalah terkait dengan penyiapan kurikulum, jadwal, dan lain sebagainya, agar supaya nanti bisa berjalan beriringan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perkuliahan semester genap nanti akan diawali adalah di tanggal 8 Februari. Mudah-mudahan tidak berubah dan sudah diketok palu oleh Pak WR juga, dan timeline-nya juga sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu atau juga ada di web SIMAK dan lain sebagainya. Nah, rencananya ada 8 Februari adalah awal kuliah Bapak Ibu untuk semua program multistrata. Nah, UAS semester ganjil ini berakhir di 16 Januari. Jadi kami di sisi proses ini hanya punya waktu sekitar tidak ada 1 bulan untuk melaksanakan persiapan dan lain sebagainya. Termasuk dengan pengisian KRS, termasuk dengan apa istilahnya input BAP dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang nanti akan kami sampaikan juga dalam bentuk flyer kepada mahasiswa dan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan beberapa hal. Nah, untuk UTS-nya adalah 1 sampai dengan 10 April 2021 dan UAS-nya itu adalah di 16 sampai dengan 28 Juni 2021. Jadi sebelum Lebaran, jadi nyuwun sewu masih ada perkuliahan. Jadi memang kita tidak bisa langsung misalkan di-cut sebelum Lebaran, tidak, karena kan tetap dengan 14 kali pertemuan, 2 minggu UTS dan 2 minggu UAS. Jadi mohon maaf, jadi tidak bisa untuk selesai misalkan sebelum Lebaran. Nah, mudah-mudahan nanti di semester ganjil di tahun akademik 2021-2022 kita sudah ke depan. Itu mudah-mudahan nanti semester ganjilnya itu kita berakhir di sebelum libur tahun baru, atau sebelum di tanggal 23 Desember itu mudah-mudahan sudah selesai semua. Hanya saja karena ini adalah masa transisi di ganjil saat ini selesai adalah di 16 Januari. Jadi karena perubahan waktu mundur, akhirnya kami pun mundur juga terkait dengan waktu akhir perkuliahan ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,
sudah saya sampaikan juga di WA Grup Komdik terkait dengan link draft jadwal, karena ini ada kaitannya dengan persiapan penyusunan jadwal. Nanti persiapan lain-lainnya terkait dengan sarana dan prasarana akan ada sesi khusus untuk ini, sehingga kita berparalel. Jadi jadwal juga disiapkan terkait dengan sarana dan prasarana. Tentu saja kami juga berkoordinasi dengan DISTD dan DUSP karena terkait dengan penyiapan sistem dan lain sebagainya. Nah, untuk draft jadwal perkuliahan program multistrata ini sudah kami sampaikan juga di link. Jadi ada di IPB link draft jadwal genap 2021 untuk yang program sarjana Bapak Ibu. Nah, yang untuk program pasca sarjana, magister dan doktor, nah untuk mengurangi redundansi terkait dengan data kurikulum dan lain sebagainya. Jadi kami untuk semester genap ini, mulai semester genap ini kami mengunggah terlebih dahulu kurikulumnya. Nah, bagaimana nanti jadwalnya bisa dikoordinasikan di level prodi. Misalkan, kalau yang semester kemarin adalah kami mengunggah semua jadwal yang ada di semester genap atau ganjil, akan tetapi terlalu banyak data yang dibuang. Sehingga ini tidak efektif. Makanya untuk semester genap ini, untuk mengurangi redundansi data yang duplikat dan lain sebagainya, jadwal nanti diinput saja, diinput dari prodi. Akan tetapi kami siapkan kurikulumnya, sehingga nanti apabila ada beberapa hal yang misalkan tidak ada, kami sudah sampaikan juga di WA Grup Operator, di WA Grup istilahnya Komdik. Misalkan nanti ada mata kuliah yang memang belum ada, itu langsung bisa ngisi form tersebut dan akan kami sampaikan dan kami unggah di situ agar istilahnya valid data ini betul-betul adalah di SIMAK kita. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan program sekolah vokasi, karena ini katanya adalah multistrata. Kebetulan sekolah vokasi punya tim tersendiri untuk jadwal, akan tetapi koordinasi tetap di level Dita PPMB. Nah, sedangkan PPKU juga punya tim tersendiri, sehingga kami melakukan koordinasi dengan tim jadwal PPKU. Nah, khusus untuk PPKU semester ini karena menggunakan K2020, jadwalnya kan belum ada saat ini, jadi akan kami koordinasikan karena kebetulan perkuliahannya adalah mundur 1 minggu, sehingga pembuatan draft pun juga akan mundur sekitar 1 minggu. Tapi untuk yang program S1 dan doktor, mudah-mudahan kami bisa segera unggah kurikulumnya itu di istilahnya di tanggal, nanti ada timeline-nya Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah yang ini yang terkait dengan istilahnya adalah timeline, sudah kami sampaikan juga di SIMAK. Jadi seandainya nanti Bapak Ibu mencari kok timeline genap saya nggak ada di mana? Itu ada di simak.ipb.ac.id, itu ada namanya timeline akademik. Bapak Ibu bisa unduh di situ karena semuanya juga berbasis web. Jadi kami sampaikan di web simak.ipb.ac.id dan juga kami sampaikan di WA Group termasuk dengan informasi akademik dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah terkait dengan timeline penyusunan jadwal khusus untuk program sarjana. Sudah kami sampaikan di IPB link yang tadi saya sampaikan di WA Group dan di depan tadi adalah mohon bantuannya karena ini adalah bekerjanya adalah paralel, sehingga nanti pada saat pengisian KRS online pun itu kalau nggak salah adalah di sebelah sini adalah tanggal saya masuk ke sini. Pengisian KRS online adalah di tanggal 27 sampai dengan 29 untuk semester 4 untuk sarjana. Jadi harapannya adalah di awal Januari itu kita sudah punya jadwal semifinal istilahnya. Jadi nanti kalau ada sesuatu hal yang memang nanti akan diberikan koreksi itu adalah sudah selesai di sebelum 27 sampai dengan 29 Januari. Nah, timeline-nya adalah koreksi tahap pertama paling lambat, misalkan adalah 17 Desember. Nah, koreksi tahap pertama ini Bapak Ibu cukup khusus untuk sarjana nih Bapak Ibu ya, khusus sarjana, jadi mencantumkan terlebih dahulu terkait dengan kuotanya saja. Nah, terkait dengan kuotanya saja, karena tadi di awal Bu Nur sudah menyampaikan bahwa ada beberapa departemen yang memang misalkan setelah UTS itu akan ada perkuliahan secara luring atau istilahnya adalah secara tatap muka. Nah, untuk kelasnya juga
boleh disampaikan di sebelahnya, misalkan menggunakan kelas apa akan kami fasilitasi, karena sesuai dengan arahan Pak WRPK dengan para pimpinan itu 2/3-nya, jadi 1 mata kuliah akan disiapkan 2 sampai dengan 3 mata kuliah, 2 sampai dengan 3 ruang kuliah. Nah, setelah kami terima koreksi jadwal berupa kuota dan lain sebagainya, kuota kapasitasnya adalah ada editing dan upload SIMAK. Nanti akan kami sampaikan di 20 Desember oleh teman-teman adalah 20 Desember 2020. Sehingga nanti pada saat verifikasi online 4 sampai tanggal 5 Januari itu sudah semuanya sudah settle, sudah ada terkait dengan ruangannya. Oh, yang dipakai nanti ruangannya ini misalkan. Atau karena ini adalah semi online atau istilahnya adalah ada yang luring, ada yang online, ada yang luring. Nah, kalau jadwalnya kita berikan saat ini adalah ada jadwal, ada ruangan, nanti mahasiswa akan bingung, kok kenapa ada ruangan? Jadi nanti ruangannya akan kami berikan adalah setelah pelaksanaan UTS, atau nanti kami akan mengadakan rapat terkait dengan ruangan sebelum UTS selesai. Sebelum UTS selesai, sehingga nanti pada saat UTS selesai, mata kuliah yang menggunakan ruangan itu sudah terdistribusi kepada mahasiswa. Jangan sampai nanti kok nama ruangannya tidak ada. Jadi karena semuanya adalah serba terintegrasi, sehingga harus kita kondisikan sedemikian rupa sehingga pada saat nanti after UTS misalkan mahasiswa ini sudah tahu, oh bahwa saya misalkan khusus untuk semester 4 misalkan sekolah vokasi atau 6-8 misalkan menggunakan luring, itu sudah ada kriteria atau sudah ada inisial ruangannya adalah ada di sini misalkan seperti itu. Nah, berikut ini adalah terkait dengan timeline koreksi jadwal program Pascasarjana. Jadi unggah kurikulum Pascasarjana nanti akan kami sampaikan di tanggal 10 Desember 2020. Tentunya adalah dengan semester 1 dan 2 menggunakan adalah K2020. Karena saat ini adalah data kurikulum yang kemarin dikoreksi oleh Bapak Ibu sedang dianalisis oleh tim DISTD atau tim data DISTD dan dipartisi SIMAK dan tidak ada partisi dalam SIMAK, sehingga mohon bantuannya sekali lagi kepada para Komdik untuk pada saat membuat jadwal tetap memegang kayak semacam struktur kurikulum yang ada di K2020. Jangan sampai nanti ada mata kuliah yang sama padahal itu kodenya berbeda. Demikian. Jadi semester 1 dan 2 menggunakan K2020 dan semester 4, 6, 8 untuk yang magister doktor itu adalah menggunakan kurikulum istilahnya 2015 atau 2014. Nah, ini yang harus betul-betul dipahami oleh para petugas nanti pada saat menginputkan jadwal di SIMAK. Nah, input jadwal perkuliahan oleh prodi S2 dan S3 itu adalah input jadwalnya adalah di 11 sampai dengan 23 Desember. Jadi masih punya waktu yang lumayan banyak. Sehingga nanti pada saat verifikasi jadwal online di 4 sampai tanggal 5 Januari semuanya sudah terdistribusi. Nah, kalau nanti misalkan ada kerepotan, misalkan kesulitan dalam menginput jadwal perkuliahan khusus untuk program Pascasarjana, kami silahkan kontak teman-teman yang ada di DIT APPMB karena ada tim jadwal terpadu DIT APPMB. Nah, Bapak Ibu sekalian terkait dengan, saya ingin menyampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu semua bahwa beberapa waktu lalu sempat ada keluhan bahwa selama 1 semester yang bersangkutan tidak bisa misalkan melakukan presensi. Ternyata memang ini yang harus kita pahami bersama bahwa validitas data muncul di BAP atau muncul di KRS mahasiswa itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah ini mohon izin sharing saja Bapak Ibu, jadi agar teman-teman di petugas operator ini paham betul bahwa oh ternyata harus begini toh. Walaupun sudah berulang kali disampaikan akan tetapi sepertinya masih harus diulang lagi. Jadi pertama kalau jadwal adalah ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah dan ada SKS, itu terkait dengan jadwal. Ada istilahnya adalah ada kelas paralel itu di situ. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan KRS Bapak Ibu. Nah, KRS ini ada NIM, ada nama mahasiswa, ada kode mata kuliah, terus ada nama mata kuliah, SKS dan paralel. Nah, ini harusnya ada semua. Nah, yang berikutnya adalah pada saat jadwal sudah dibuat, KRS sudah ada. Nah,
langkah selanjutnya adalah agar Bapak Ibu dosen pengajar ini adalah bisa melakukan presensi. Yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah input pengajar mata kuliah. Based on-nya adalah NIP. Based on-nya adalah NIP karena dengan NIP atau misalkan kalau namanya hanya satu, misalkan nama saya Suratni, NIP-nya sekian hanya satu. Tapi yang namanya misalkan Asep itu kan banyak, namanya Pak Asep itu kan banyak. Ada Asep Sudarman, ada Pak Asep Saifuddin, ada Asep istilahnya apa gitu. Nah, kalau ini salah ngeklik itu akan berakibat juga tidak akan muncul di IPB Mobile for lecture dosen. Jadi beberapa yang memang ini sangat kecil sekali, maksudnya istilahnya apa ya, ini hal yang sepele, tapi ini menjadi gawe ketika ini tidak dipahami betul oleh para penginput atau istilahnya pengelola data unit di sini Bapak Ibu. Nah, saya berikan contoh ini terkait dengan tadi sampaikan adalah valid data KRS, BAP, jadwal presensi mahasiswa. Ada kode, ada nama, ada SKS, ada paralel, ada input pengajar, NIP, dan dosen. Nah, saya berikan satu kasus menarik ini Bapak Ibu. Jadi ada dua jadwal adalah AGB 618, masing-masing adalah K1. Ada namanya adalah AGB 725 K1 juga. Namanya misalkan sama SRT misalkan. Ya, berarti kan ada dua kode di sini Bapak Ibu, ada dua kode dengan satu nama mata kuliah. Nah, di jadwal dua-duanya ada AGB 618, ada AGB 725. Ya kan? Nah, di AGB 725 mahasiswa KRS-nya mengisinya adalah AGB 725. Input pengajarnya adalah ABC, ya kan? Nah, di BAP dosen yang ada kan AGB 618. Apakah akan muncul nih KRS mahasiswa di AGB 618? Ini tidak akan muncul Bapak Ibu. Dan ini dua profesor kemarin bilang ke saya menyampaikan kenapa tidak muncul. Beliau lapor ke help center, ternyata kok tidak difasilitasi, padahal hanya sepele kan Bapak Ibu. Akhirnya saya telepon langsung beliaunya, itu hanya dalam hitungan detik atau menit pun udah beres. Sampai beliau itu cuma segitu ya Bu Ratni ya? Iya Pak. Artinya Pak, ini perlu pemahaman kita bersama. Jangan sampai hal yang kecil seperti ini kan hal yang kecil yang tidak ada kaitannya dengan istilahnya ilmiah dan lain sebagainya, tapi ini menjadi penting buat Bapak Ibu semua, buat mahasiswa, buat dosen, dan buat kita, dan buat data validasi marknya. Nah, itu beberapa hal. Nah, ada satu lagi nih, bagaimana solusinya, misalkan begini, ada AGB 618 K1, nama mata kuliahnya adalah misalkan SRT. Ada AGB 725 di paralel yang sama adalah SRT juga namanya. Akan tetapi di KRS mahasiswanya ini adalah AGB 725 adalah masuk K1. Artinya yang tadi sampaikan adalah dua mata kuliah dengan satu nama. Nah, input pengajar mata kuliahnya misalkan adalah nama mata kuliahnya adalah ABC, dua-duanya ABC betul. Dua-duanya ABC betul. Akan tetapi dosen mengisinya adalah tidak mengisi BAP-nya adalah tidak melihat bahwa untuk mahasiswa angkatan 2020 harusnya adalah menggunakan AGB 725 misalkan. Ternyata beliau mengisinya menggunakan AGB 618 karena dua-duanya ada. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa AGB, nama misalkan saya ikut AGB SRT, kenapa kok saya nggak ada? Ya pasti tidak akan ada. Karena apa? Yang diambil KRS mahasiswanya itu adalah di AGB 725 di K1 Bapak Ibu. Dan ini menjadi kendala juga dan tidak muncul di BKD-nya dosen. Ini hal yang sangat-sangat sepele Bapak Ibu. Akan tetapi ketika ini adalah tidak dipahami bersama di setiap pemangku kepentingan, ini akan menjadi kendala nanti pada saat penghitungan BKD. Nah, solusi kasus pertama ini Bapak Ibu, kasus ini adalah satu nama mata kuliah menggunakan dua kode berbeda. Artinya dua mata kuliah tersebut harus ada dosen pengajarnya, ini sudah ada. Nah, yang kedua adalah presensi mahasiswa ada di mata kuliah AGB 725 K1 dan tidak ada di AGB 618 K1 pasti karena ini adalah tidak. Jadi orangnya harusnya masuk ke A, dia masuk ke B. Jadi itu nggak bisa. Dan
Ini terjadi biasanya adalah dosen sudah mengajar atau menulis BAP dengan nama mata kuliah, dalam kurung adalah karena sama, tanpa memperhatikan kode mata kuliah. Makanya kemarin beberapa waktu lalu Pak Derajat menyampaikan bahwa, sama Pak Juli juga menyampaikan bahwa entitas kode mata kuliah ini menjadi sangat penting. Sehingga validitas data ini menjadi sangat penting. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ini sebenarnya hal teknis sekali Bapak Ibu, cuman saya sampaikan di sini agar supaya apa? Nanti ada informasi atau misalkan ada petugas yang memang beliau lupa, jadi saling mengingatkan. Nah, bagaimana cara merubahnya agar presensi mahasiswa ada di AGB 618K1 karena dosennya sudah memberikan atau mengajar di 618K1. Nah, yang pertama adalah simpel sekali, merubah KRS mahasiswa dari AGB 725K1 ke mata kuliah AGB 618. Itu pasti selesai. Nah, akan tetapi kalau ini tidak dipahami, Mbok, sampai akhir semester pun itu tidak bisa. Nah, ini yang dialami oleh yang satu semester ini, hampir satu semester ini yang bersangkutan tidak bisa absen. Sampai beliau WA ke pimpinan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa koordinasi dengan dosen agar melakukan inputan BAP-nya pada AGB 725K1 sehingga KRS mahasiswa tidak diubah. Gitu. Nah, kalau untuk S1 semuanya sudah hampir smooth. Nah, untuk S2, S3 ini karena kode mata kuliahnya adalah banyak yang sama, dan nama mata kuliahnya adalah banyak yang sama dan SKS-nya berbeda, ini membuat bingung para istilahnya adalah para petugas sehingga mana yang harus dimasukkan. Nah, untuk itu, untuk mengurangi hal yang seperti itu khusus untuk semester genap ini dengan melihat berbagai macam pertimbangan, jadi semester genap ini khusus untuk program Pascasarjana, Magister dan Doktor, kami akan unggah semua kurikulumnya termasuk dengan K20 dan 2015. Silahkan untuk dibuatkan jadwalnya sesuai dengan struktur kurikulum yang ada di prodi, sesuai misalkan K20 seperti apa, yang final tentunya yang final. Jangan sampai nanti karena beberapa kali dalam editing mata kuliah itu masih lagi ada perubahan dan lain sebagainya sehingga yang finalnya itu adalah ada di levelnya Bapak Ibu. Nah, sambil nanti analisis data yang ada di STD ini bisa kami petakan mana yang K20, mana yang K2015 dan harus seperti apa yang tidak ada, yang tidak pernah digunakan di dalam pembelajaran atau sudah ada datanya dari zaman dulu akan tetapi jarang digunakan sebagai proses pembelajaran. Nah, ini ada satu lagi adalah kasus yang ini adalah sangat istilahnya kecil atau istilahnya ringan. Misalkan begini, ada AGB 618, ada K2. Nah, nama mata kuliahnya misalkan SRT. Ada lagi adalah AGB 618 di KRS mahasiswa itu tidak ada kelasnya. Nah, ketika tidak ada kelasnya itu tidak akan muncul di presensi mahasiswa. Jadi beliau mengatung. Jadi presensi mahasiswa ini kayak tanpa ada kepastian ini harus seperti apa. Sehingga apa yang harus dilakukan ini adalah khusus untuk teknisnya. Jadi agar supaya nanti BKD para dosen dan lain sebagainya itu karena masih menggunakan berita acara perkuliahan itu adalah tidak terjadi. Nah, bagaimana cara merubahnya adalah KRS mahasiswa yang tadinya adalah tidak ada kelasnya segera diberikan kelas sesuai dengan yang ada di jadwal. Dan ini menjadi kadang-kadang diabaikan oleh para input atau para istilahnya adalah pemegang pengelola data unit sehingga hanya kelasnya saja, hanya jadwal saja padahal itu ada kelasnya itu tidak diinputkan di situ dan ini menjadi kendala ketika nanti pada saat penghitungan BKD mahasiswanya adalah 0. Karena tanpa kelas artinya harusnya yang bersangkutan adalah di K2 dia adalah karena nggak ada kelas dia masih ngawang. Jadi saya harus bagaimana dan dia tidak akan bisa presensi nih Bapak Ibu. Jadi bagaimana semuanya dosen mahasiswa bisa presensi
dosen juga bisa melakukan istilahnya pengisian BAP sehingga nanti akan ketarik dengan nilainya adalah BKD. Misalkan sudah ngajar sekian, nilai saya sekian itu langsung diketahui real time. Itu adalah perlu data antara jadwal, nama mata kuliah, KRS mahasiswa, input pengajar, dan BAP. Semuanya harus satu, istilahnya adalah inline, harus serlinear dan sebagainya gitu. Nah, demikian Bapak Ibu beberapa hal yang terkait dengan teknis persiapan dan lain sebagainya. Tadi Bu Nung menyampaikan bahwa kita bisa membuka diskusi sambil nanti berparalel kami menyiapkan dengan sarana dan prasaranya, terus menyiapkan dengan jadwalnya juga, dan beberapa hal yang memang harus kita persiapkan bersama karena semester genap ini adalah sesuai dengan edaran dari Dikti bahwa perguruan tinggi atau sekolah atau SD atau sekolah menengah tingkat atas pertama sekolah dasar itu adalah boleh menyelenggarakan perkuliahan secara istilahnya adalah luring atau tatap muka, akan tetapi ada beberapa hal yang memang harus kita penuhi bersama. Apakah misalkan saya punya anak, apakah saya mengizinkan anak saya ikut? Nah, terus apa yang sudah dilakukan oleh sekolah agar misalkan anak saya memang yakin bahwa sudah safety di sekolahnya. Nah, ini beberapa yang menjadi concern IPB terutama terkait dengan pembelajaran di semester genap ini. Dan kalau nggak salah DISTD juga sudah akan memasang studio mini untuk setiap departemen, dan DWSP juga sudah akan melakukan kayak semacam penyiapan terkait dengan hand sanitizer, terkait dengan tempat cuci tangan dan lain sebagainya, penyemprotan disinfektan dan sebagainya. Hanya saja ini nanti akan ada rapat khusus terkait ini. Ini untuk khusus untuk hari ini adalah rapat terkait teknis penyusunan jadwal agar supaya jadwal juga berjalan, sarana prasarana juga berjalan, dan pada saat nantinya KRS juga masih bisa dilaksanakan dengan dengan lancar tanpa hambatan. Demikian Bapak Ibu, Bu Nung dan teman-teman semua. Mudah-mudahan ada teman-teman operator di sini. Mohon maaf apabila ada beberapa yang kurang berkenan, mungkin kecepatan dan lain sebagainya, kebiasaan ngomong cepat. Jadi kita buka sharing diskusi saja. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran semester genap nanti lancar tanpa ada hambatan. Hambatan akan pasti ada, kan, tetapi nggak usah takut dengan hambatan, kita selesaikan bersama. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, karena musim seperti ini yang paling penting buat kita adalah sehat terlebih dahulu. Kalau sudah agak merasakan badan-badan nggak enak, sudahlah kita lupakan dulu pekerjaan sejenak, off-kan dulu semua WA, tidur sebentar agar badan menjadi fit kembali. Demikian Bapak Ibu, Bu Nung, mungkin kita buka diskusi untuk Bapak Ibu para kadep dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ratni. Mungkin saya sedikit saja ingin pada jadwal yang pasca tadi ada 2 mata kuliah, BAP-nya 1, mahasiswanya KRS 1 dan sebagainya. Jadi saya duga ini karena penerapan 2 kurikulum yang bersamaan, dan pada kurikulum tersebut masih mengadop mata kuliah yang lama, sehingga mata kuliahnya sama, tetapi itu ada yang kurikulum 2015 dan ada yang 2020. Nah, ini mohon mungkin untuk jadwal ya, meskipun nanti terkait dengan BKD mungkin ada pertimbangan lain, tapi untuk jadwal sebaiknya semuanya didaftarkan dalam jadwal. Saya ada pengalaman ini, jadi mata kuliahnya masih sama, begitu, kemudian antara termasuk kurikulum 2015 dan 2020. Jadi ada semua itu jadwal, dan dosen mengisi di kedua BAP tersebut, karena mahasiswanya juga ada yang mengikuti kurikulum 2015 dan 2020. Jadi mahasiswa tidak mengubah KRS, tetapi di BAP-nya atau di jadwalnya itu sudah terakomodir 2 mata kuliah itu. Nah, nanti supaya ini tercatat ya, mahasiswa juga bisa mengisi daftar hadir dan itu tercatat. Nanti terkait dengan bagaimana ini nanti di PD Dikti
tentunya ini sesuai dengan kurikulumnya ya. Jadi kalau kurikulum lama ya kode yang lama, yang baru baru. Terkait dengan BKD-nya, seandainya mata kuliah itu ternyata dijadikan satu, itu nanti akan ada diskusi khusus dan saya kira ini juga pernah didiskusikan bahwa ada penyetaraan begitu ya. Jadi misalnya yang kurikulum lama dengan kode lama itu karena mata kuliah itu tentunya untuk sekarang tidak ada, tetapi setara dengan mata kuliah yang K2020 itu diperkenankan. Baik, saya kira itu saja tanggapan saya. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan, Bu Ratna menjawab, kalau nggak salah saya. Ya. Jadi pertama mungkin dari Pak Erizal ini ya, apakah ada fasilitas lengkap kehadiran mahasiswa dalam kuliah SIMAK? Apakah nama mahasiswa yang mengikuti program sinergi atau fast track terdaftar di mata kuliah pasca sarjana? Mestinya terdaftar ya. Mungkin Bu Ratni bisa menambahkan. Ya, baik. Untuk yang pertama, apakah ada fasilitas rekap kehadiran mahasiswa dalam kuliah di SIMAK? Ada Bapak. Jadi ada namanya adalah export to Excel. Itu ada rekap kehadiran Bapak. Jadi kalau Pak Erizal masuk sebagai kadep, itu nanti kalau nggak salah pimpinan ada, jadi ada rekap to Excel itu ada kehadiran. Itu Bapak bisa download tergantung misalkan mata kuliahnya apa. Jadi misalkan saya ternyata tidak ikut kuliah di kurikulum yang masih yang bersangkutan Pak, kayak tadi misalkan saya angkatan 2019, ternyata PIP saya adalah tidak lulus. Nah ketika saya tidak lulus, saya di angka 2020 ini saya mengambil pertanian inovatif, ternyata saya lulus. Nah nanti penyetaraannya saya Dit APPMB akan mengalokasikan penyetaraan di 2019 atau di tempat saya masuk Pak. Jadi menjadi pengantar ilmu pertanian Pak Arief. Oke Bu, makasih Bu. Tinggal penyetarannya aja nanti yang kita setting di situ Pak Arief. Baik Bu. Oke, baik, makasih Pak Arief. Yang berikutnya, Assalamualaikum, memastikan terkait dengan pergantian kurikulum, kenapa mata kuliah berubah dan kode mata kuliah dengan peserta yang berbeda angkatan kurikulum lama dan baru. Walaupun kuliahnya bersamaan tetap dibuat 2 BAP ya Bu. Betul Bu. Jadi gini, kan makanya kan kemarin berkali-kali Pak Derajat bilang bahwa satu kode mata kuliah itu adalah satu nama kan harusnya. Sehingga kalau nanti terjadi beberapa hal, sesuatu hal terkait dengan PD Dikti, penawaran ujian nasional itu adalah tidak menyulitkan kita. Karena di PD Dikti ini kurikulum kita itu luar biasa. Jadi namanya sama, terus kodenya sama, itu ada yang kayak gitu SKS-nya berbeda dan lain sebagainya. Itu boleh 2 Bu. Jadi misalkan yang paling penting adalah pastikan bahwa 2 jadwal antara lama dan baru ini mahasiswanya juga terdistribusi ada. Jangan sampai nanti ada 2 mata kuliah misalkan apa istilahnya jangan sampai nanti dengan 2 mata kuliah tapi mahasiswa yang ada hanya salah satu gitu Bu. Jadi nanti kan nggak bisa diklaim. Jadi yang diklaim BKD itu kan ada jadwal, ada mata kuliah, ada mahasiswa, ada waktu penyelenggaraannya. Gitu Bu. Halo Bu Rita. Ya Bu. Ya. Ye. Jadi tetap artinya kan sebenarnya kuliahnya sama ya Bu ya, satu ruangan, tapi karena untuk mengakomodir secara administrasi biar mahasiswa yang lama tetap bisa mengisi absen, itu tetap dibuat 2 BAP gitu ya Bu ya. Dengan dosen yang gini Bu, lagi-lagi ini kan gini. Jadi kalau misalkan 2 kan harusnya kan 2 waktu yang berbeda kan Bu. Dalam BKD mengadopsi sistem yang misalkan satu mata kan gini, kalau ada satu jadwal yang bentrok, artinya kan harus ada digabungkan kan Bu. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa juga. Jadi misalkan 2 mata kuliah, ya kan? Cuma 1-2 orang biasanya. Betul. Tapi kan kalau diklaim 2 mata kuliah, diklaim 2 BKD kan nggak bisa Bu. Ini terkait dengan klaiman BKD Bu Rita. Iya. Jadi tetap nanti nggak apa-apa, maksudnya bisa dosen hanya mengklaim 1 BKD itu memang iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, boleh. Ya, mahasiswa yang kedua ini bisa tetap absen begitu. Ya, betul, boleh Bu, boleh. Jadi nanti itu terkait dengan BKD-nya, jadi dipastikan bahwa kalau misalkan ada 2 jam yang berbeda dan 2 jam yang sama, itu pasti akan diakuinya hanya 1 gitu Bu, terkait dengan BKD. Baik, terima kasih Bu. Yeah.
Terus berikutnya itu ada 2 mata kuliah PPD yang belum terimput di SIMAK, teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro, sehingga mahasiswa belum bisa mengisi presensi dan BAP masih manual. Kenapa ini tidak terimput ini, Ibu? Ini yang semester berapa ya? Ini semester ganjil sekarang. Yang semester ganjil berarti. Ya. Kodenya apa, Bu Sri? Saya boleh tahu, Bu Sri? Mbak Puput apa nggak Mbak Puput? Jadi ini karena terakhir itu masih didiskusikan di home base-nya, di Eko, jadi munculnya belakangan gitu. Oh, gitu. Kodenya apa? Mohon untuk koordinasi dengan kita PPMB, Bu. Ada Pak Ingo, ada Pak Rohim, ada Mbak Tina. Kodenya yang belum muncul, nanti biar bisa dicek juga di SIMAK sudah ada atau belum. Karena ada, kalau nggak salah, teori ekonomi makro ini ada beberapa kemarin yang agak sedikit rungsing ini. Jadi banyak yang kenapa ini nggak jadi gitu, Bu. Mohon untuk Mbak Puput nanti koordinasi dengan Pak Ingo atau Pak Rohim atau Mbak Tina aja, Bu Sri. Iya, matur suwun. Nanti biar langsung dicek yang tidak ada, sudah ada, atau memang tidak muncul, atau memang betul-betul tidak ada. Ya, nanti Mbak Puput akan boleh nomor Pak Iwannya sudah ada ya Mbak Puput ya? Sudah ada, Bu, sudah ada. Ya, matur suwun Mbak Ratni. Yeah. Berikutnya ini untuk mata kuliah yang daring luring praktikum beberapa mata kuliah dibuat terpadu pelatihan terkait dengan penjadwalan apakah diurus nanti. Ya, nanti gini Pak, karena kan jangan sampai kan jadwal ini kan terintegrasi ini dengan Bu Dila. Jadi jadwalnya kan terintegrasi, nanti kita buatkan secara khusus ini Bu, terkait dengan yang istilahnya yang kayak tematik, praktikum tematik gitu Bu. Jadi agar supaya nanti yang dijadwalkan juga tetap muncul di SIMAK. Nanti kita, kalau di internal saja, istilahnya tidak masuk ke SIMAK, nanti kasihan juga nggak dapat BKD ini. Nanti kita jadwalkan istilahnya, ini kalau nggak salah setelah semester ini atau semester besok Ibu ini untuk yang semester besok Bu. Semester genap ya berarti ya? Iya, yang depan, semester depan. Ya, nanti ya itu Bu, nanti kita jadwalkan bareng-bareng untuk yang ada di ini Bu. Kapan misalkan waktunya misalkan berapa minggu atau misalkan berapa atau di akhir semester kan ini yang tematik Bu Dila? Iya Bu, setelah UTS. Setelah UTS ya? Ya. Setelah UTS itu berarti, oh ya nanti tetap kita jadwalkan Bu, yang itu jadwalnya seperti yang nanti dikasih note aja di jadwal yang misalkan akan setelah UTS-nya misalkan menggunakan luring misalkan itu nanti ada. Nanti biar cuman untuk pelaksanaannya diatur, cuman jadwalnya kita sampaikan di SIMAK agar supaya mahasiswa paham, agar supaya juga terintegrasi terkait dengan BKD dan lain sebagainya Bu Dila. Berarti dibuatnya mengikuti yang besok tanggal 17 itu atau nanti ya Bu ya? Menyusul. Boleh untuk yang tanggal 17 Bu, cuma nanti diberikan note saja bahwa mata kuliah ini adalah ada sesi praktikumnya gitu Bu. Oh gitu ya. Jadi nanti biar kami juga mensinkronkan ke sistemnya juga enak gitu Bu. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Yeah. Satu lagi Bu pertanyaannya. Satu lagi, untuk mahasiswa yang lebih dari semester 12 dan masih aktif dan akan sidang SKS bisa membayar. Nah, ini Bu, ini kan makanya kan periode bayar itu kan langsung kita berikan kan sebenarnya kan jauh-jauh hari. Harapannya adalah mahasiswa ini segera prepare terkait dengan SKL dan lain sebagainya. Nah, kunci utama mahasiswa ini kan sebenarnya kan kunci masternya itu kan bayar SPP kan Bu, bayar SPP. Nah, sehingga ketika bayar SPP ini adalah tidak dilakukan, sehingga pasti akan istilahnya kehambat lah itu di situ. Nah, untuk hal yang seperti ini solusinya adalah dia kan sudah lebih dari semester 12. Yang pertama kan harus ada perpanjangan masa studi dari fakultas terlebih dahulu, Bu Dila. Ya kan? Nah, setelah itu ketika sudah mengajukan perpanjangan nanti kita cek yang bersangkutan masuk ke dalam daftar nonaktif atau tidak. Gitu. Kalau yang bersangkutan adalah masuk ke dalam mahasiswa nonaktif,
karena kan di atas semester 12 ini kan sudah langsung menjadi potensi draft DO kan Bu. Jadi ada 2. Jadi mahasiswa yang sudah lebih dari 12 semester itu nanti potensinya adalah masuk draft DO. Nah, harus kita cek juga untuk yang ini masuk ke dalam potensi draft DO atau seperti apa. Kalau untuk mahasiswa yang semester 8, 9, 10 kurang dari semester 12 biasanya kita cek ke dalam masuk draft SK nonaktif atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan yang bersangkutan sudah pernah nyicil dan lain sebagainya itu khusus untuk mahasiswa semester 8, 9 sampai dikurang dari semester 12 itu biasanya kita tidak nonaktifkan Bu. Tidak nonaktifkan. Hanya saja diberi kayak istilahnya ternyata yang bersangkutan adalah belum bayar sehingga nanti nilai di akhirnya kalau memang betul-betul setelah UTS atau pada saat UTS dia belum bayar itu nilainya adalah akan misalkan dibanding terlebih dahulu kan begitu. Karena beberapa kali sudah disampaikan bahwa sebelum UTS harus sudah selesai akan tetapi karena beberapa hal ada yang belum bayar. Nah, ketika ada yang belum bayar ini tinggal nanti kewenangan dari departemen apakah nilainya karena sudah perkuliahan kan tidak mungkin kita langsung nonaktifkan dan lain sebagainya, nilainya ditahan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang semester 12 ini tadi adalah pertama, kita cek dulu masuk dalam potensi draft DO atau tidak. Yang kedua, jika tidak berarti yang bersangkutan harus perpanjangan. Nah, kalau yang bersangkutan sudah perpanjangan, itu nanti silakan kirim surat ke Dita PPMB, Bu, nanti kita fasilitasi. Untuk yang seperti itu. Hanya saja karena makanya kita based on-nya adalah perpanjangan itu sampai kapan gitu Bu. Karena kan sudah lewat batas masa studi Bu. Batas masa studi adalah batas maksimal yang harus diikuti oleh semua mahasiswa program sarjana maupun pasca sarjana. Jadi kalau lewat itu ya harus perpanjangan. Nah kalau perpanjangannya adalah misalkan sampai Januari ya akan kita berikan misalkan segera saja untuk dilakukan pembayaran gitu Bu Dila. Terima kasih Bu. Okay. Bu Dila, ini kan mau sidang ya, jadi pasti harus ada surat perpanjangan. Betul. Ya, bikin perpanjangan dulu. Ya. Terima kasih Bu. Berikutnya ada Bu Siti Nikmatin, ini Bu Ratni. Pelaksanaan luring berlaku untuk semester 4 dan 6, realisasi setelah UTS, betulkah? Ya, yang tadi disampaikan Bu Nur tadi Bu, tergantung dari departemennya tadi. Nah, apakah sosialisasi yang antara rapat pimpinan dan Pak WR itu sudah disampaikan ke bawah gitu maksud saya Bu? Saya takutnya itu belum karena ada beberapa yang mungkin Bu Nur bisa share yang itu Bu, yang dari Pak Derajat Bu, yang departemen ini sudah gimana, departemen ini sudah gimana gitu Bu Nur. Ya. Kebetulan saya tidak punya atau saya share ya Bu ya, saya share ya Bu ya. Iya. Jadi sebenarnya tidak harus semua sangat tergantung pada departemennya. Apakah memang perlu sekali untuk sudah urgent untuk praktikum langsung begitu. Nah, kalau Bu Nur lihat seri sayang Bu Nur. Ya. Ini yang kemarin disampaikan di WRPK, mudah-mudahan ini yang disampaikan oleh pimpinan kalau nggak salah ya Bu Nur ya. Iya. Nah ini karena Pak Derajat kemarin nge-share ke saya, jadi saya pelajari sedikit, maksudnya dilihat aja gitu. Terus habis itu ada beberapa hal gitu. Nah Bu Nur, monggo Bu Nur yang ini. Ya, mungkin terutama yang daftar itu Bu Ratni. Yang ini Bu. Daftar per fakultas ya. Ini ya. Sangat bervariasi setiap fakultas dan juga di dalam fakultas dalam departemennya juga bervariasi. Seperti ini Faperta ya, ada yang keseluruhan daring, misalnya agronomi yang program sarjana, departemen arsitektur lanskap yang sarjana maupun magister begitu. Tetapi ada yang beberapa memerlukan luring begitu ya, seperti tanah yang sarjana ini yang semester 6 dan 8. Jadi memang dihimbau oleh Pak WR bahwa kalaupun itu yang perlu sekali untuk hands-on praktikum langsung itu diutamakan atau diprioritaskan yang semester-semester akhir karena dia kan mau lulus dan sebagainya. Kalau yang semester awal itu diharapkan nanti bisa waktu-waktu pada saat kondisi sudah memungkinkan. Bisa dilanjut Bu? Ya, ini yang FKH Bu.
luring semua yang FKH misalnya. Kalau PPDH ini memang sangat diperlukan ya untuk PPDH ada praktek langsung di ini. Jadi ini juga FKH saya kira sudah mempersiapkan agar kondisi protokol kesehatan ini bisa diterapkan. Saya kira itu ini kebanyakan ya semester 6 dan 8 begitu. Ini yang FPIK. Kemudian berikutnya ya ini juga demikian. Jadi jarang sekali ya yang semester 4 tadi. 4 khusus untuk sekolah vokasi ya, Bu ya? Oh ya, kalau yang vokasi beda lagi. Yang vokasi betul. Karena 4 itu kan sudah hampir ini ya. Baik, ini terus yang S2 mungkin ya, S2 yang masa studinya memang pendek dan misalnya semester 4-nya itu sudah berarti semester yang bagian akhir begitu. Tapi kalau program sarjana yang semester 4 ini sebaiknya tidak luring. Tapi ini coba yang biomed juga master ya semester 4. Iya. Kalau dilihat di sini yang master masih oke, tapi yang sarjana semester 8. 8. Apa langsung ya. Ya. Baik, kimia. Ya, kimia tadi coba Bu, ini ada yang semester 4 ya. Kegiatan praktikum untuk semester daring, Bu. Daring ya? Daring. Oh, ini ada yang luring, akan dilaksanakan secara luring nih semester 4. Mungkin perlu dilihat dulu ya, apakah memang bisa atau memungkinkan untuk dilakukan secara... Ini di akhir semester berarti ya Bu Nur ya ini ya? Berarti kayak di semester antara ini ya, tapi... Juli Agustus nanti mudah-mudahan kondisi sudah baik. Sudah tidak terlalu banyak COVID. Ya, jadi saya kira ini ya kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau memang yang semester 4 itu juga perlu melihat kondisi apakah nanti setelah perkuliahan selesai kemudian ada alih semester untuk mengasah keterampilan di lab dan sebagainya. Saya kira itu, Bu. Ya. Ya, ini yang biokimia. Iya. Fisika. Iya. Berikutnya barangkali. Nah, ini FEM semuanya daring, hibrid. Daring ya, ada yang pasca, ini hybrid. Pateta nggak ada. Ya. Pateta semuanya online. Oke, PEMA daring, kecuali dietitian ya? Betul. Oke. Kalau untuk SP sama SP semester 4 ya Bu ya ini. Sekolah vokasi. Semester 4, ya. Oke, saya kira itu ya. Mudah-mudahan jelas ya tadi Bu siapa yang bertanya. Bu Siti nikmatin ya? Ya. Bu Dila ya. Oh, sorry. Bu Meli, Bu Siti nikmatin ya. Ya. Kemudian Bu Nisa Rahmatia akan menyelenggarakan beberapa MK mayor secara luring di akhir semester genap. Mungkin untuk awal pakai awal dulu ya. Iya, betul. Bu Nisa gini, untuk yang beberapa mata kuliah yang akan menggunakan ruang kuliah, karena tadi saya sampaikan adalah sistem terintegrasi, jangan sampai membingungkan mahasiswa, khusus untuk yang akan luring di misalkan after UTS tadi yang sampaikan di awal, pemberian nama ruangannya menyusul saja Bu, menyusul saja, hanya saja diberikan tanda saja bahwa ini akan menggunakan ruangan gitu Bu Nisa. Terima kasih Bu Nur Hayati dan Bu Ratni. Terima kasih. Ini Pak Julio, apa kabar Pak Julio? Iya Pak Julio. Pak Julio malah bertanya. Pak Julio. Jadi tetap ya. Saya nggak ngerti juga Bu, jadi nanya. Saya kira tetap memperhatikan kapasitas ruangan tidak full ya. Kalau nggak salah 30% Pak. Atau sepertiga begitu ya, tapi kalau 25% akan lebih baik. Nah ini untuk yang awal, yang misalnya daring, jadwal mengikuti yang awal terlebih dahulu, jika nanti ada keperluan untuk luring,
akan disesuaikan, akan dilaporkan ke Bu Ratni. Nah, tadi terkait kapasitas ruang, saya kira termasuk juga protokol kesehatan yang lain harus tetap dipenuhi. Begitu makanya kalau tadi shift-shiftannya atau paralelnya seperti apa, nanti akan diatur dalam jadwal ya, pada jadwal luring. Bu Nur, ini yang ada tahap persiapan yang kemarin disampaikan oleh para pimpinan, Bu, di rapatnya Pak Derajat. Tadi ada setiap mata kuliah disediakan 2-3 ruang kuliah kosong untuk 1 kuliah luring dan 1-2 untuk mahasiswa mengikuti kuliah daring. Wow, berarti nanti yang hibrid ini yang memang nanti saya koordinasi dengan DUSPL terkait dengan penyiapan ruangan dan lain sebagainya. Makanya tadi disampaikan Pak Zulu mungkin nanti akan ada rapat khusus terkait ini karena rapat ini sebenarnya khusus untuk membahas persiapan jadwal perkuliahan agar bisa berparalel sambil nanti kita siapkan terkait dengan sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Ini yang beberapa hal yang kemarin disampaikan Pak Derajat ya Bu di dalam rapat pimpinan. Termasuk rapid test ya, ini bagaimana ini ada kok ada rapid swab test gitu, saya tidak tahu nih ada ini rapid test atau ya. Baik, nanti akan gugus COVID akan koordinasi ya Bu Ratni. Kemudian ya, untuk Pak Erisal mungkin tadi karena Bu Ratni menganggap bahwa yang Fateta luring semua ya Bu ya, jadi diloncat saja karena tadi sebenarnya untuk contoh saja bahwa beberapa departemen mengusulkan ada luring juga, jadi sebagai contoh dan rata-rata memang pada semester-semester akhir. Bukan jadi sebenarnya waktu itu Pak Derajat menyampaikan Fateta dicoret-coret semuanya itu ada tanda merahnya itu sebentar yang saya takut nanti salah yang ini nih. Ada yang, nah ini Fateta semester 6, 8 coret-coret. Mungkin ini tidak Pak, jadi tidak harus memberikan kali untuk yang ini. Mungkin ya ini kenapa Fateta tidak ada. Saya juga bingung kenapa Fateta nggak ada gitu, adanya pautan dan sebagainya gitu. Iya. Yang perkiraan jumlah masuk dan sebagainya. Ya, ini datanya ini ya Bu Rani ya, baik. Yang dari Pak Derajat itu Bu kemarin itu kita sharing. Bu Ratni, kalau surat kami ke dekan sih Departemen SIL itu siap untuk hibrid ya, baik offline maupun online. Iya Pak. Menunggu kebijakan dari IPB, kemudian juga catatan fasilitas yang dapat digunakan. Tadi misalnya ruang kuliahnya seperti apa. Jadi agak kaget juga kalau tadi dikatakan bahwa itu online semua sih. Bukan online mungkin karena tidak ada, jadi belum memasukkan kali Pak Rizal. Jadi belum memasukkan mungkin karena kemarin saya juga tanya Pak Arief kok nggak ada di ini yang? Iya kita masih diskusi panjang mungkin itu Pak. Jadi belum memasukkan, jadi memang di skip sama Pak Derajat tidak ada gitu Pak. Mungkin Pak, jadi masih dalam perpanjangan. Dari Fateta. Bu, ini saya dari TIN Bu. Ya. Memang kita belum final karena kemarin ada misalnya mata kuliah yang ada praktikumnya itu kemungkinannya luring. Mungkin yang dicoret-coret saya nggak tahu apakah itu yang menggunakan ruang yang dikelola secara terpusat atau gimana ya Bu. Tapi ada kemungkinan luring untuk yang mata kuliah praktikum Bu. Oh ya. Dari awal atau nanti Pak? Kemungkinan dari awal mungkin Bu. Oke. Berarti mesti itu dijadwalkan ya? Atau mungkin ada di sini bisa disampaikan ke Bu Ratni untuk dicatat Bu Ratni? Nanti bisa saya sampaikan di luar forum ini juga Bu. Saya masih konfirmasi dengan departemen terkait yang praktikum itu Bu. Baik. Terima kasih Pak Arief. Jadi maksudnya adalah Fateta bukan berarti online semua, tapi menunggu ini kali ya. Jadi jangan langsung jangan langsung difinalisasi gitu. Bukan, tadi itu mungkin karena tidak ada jadi dianggap online kali Pak gitu. Ada informasi nanti diupdate.
Mungkin masih dalam tahap apa istilahnya diskusi panjang, apakah harus di Starbucks atau di apa ayam panggang mana gitu bisa gitu. Itu ngopi di itu. Ngopi di kopi tugoh gitu maksudnya. Tidak kelihatan bukan berarti tidak ada kan, Bu? Oh, berarti Pak Arif pengen ke Starbucks juga gitu maksudnya? Enggak, Bu. Bukan ke Starbucks, Bu, saya tahu. Pak Julio mohon sharing terkait dengan ini Pak Julio mumpung ada, jadi Pak Julio monggo pripun ya. Pak. Makasih. Saya ya melihat ini kan sepertinya semuanya belum pasti ya. Iya, Pak. Ketidakpastian itu kok tidak pasti-pasti gitu ya. Mungkin sesuai dengan gimana sih, Pak? Gitu. Jadi kami itu terus terang deg-degan, Bu. Deg-degannya itu adalah saya khawatir tiba-tiba 2 hari sebelum awal kuliah barulah itu semua fix. Iya, iya. Nah, itu Pak. Sehingga DSITD itu punya waktu hanya 2 hari untuk membetulkan sistem-sistem itu. Kemudian DPSPL menyiapkan semua sarana itu hanya 2 hari, dan itu saya kira tidak mungkin gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kami memohon sebenarnya tegas-tegasan aja lah gitu. Kalau ini ditawarkan begini, kemudian didiskusikan di unit, itu pasti lama gitu. Jadi kenapa nggak di pimpinan saja diskusi, kemudian diputuskan sekian gitu. Nah, kemudian yang kedua, gitu ya, Pak, itu ya. Yang kedua, ini saran saja Bu, mohon maaf. Iya Pak, siap Pak, iya Pak. Karena saya kan hanya bagian nyolokin kabel, jadi. Iya nggak gitu Bapak, justru Bapak jadi. Yang kedua adalah ini Bu, Ibu, Bapak sekalian, yang dimaksud hibrid itu seperti apa? Apakah hibrid itu beberapa mata kuliah luring, beberapa mata kuliah online, ataukah beberapa mahasiswa luring, beberapa mahasiswa online? Ini saya juga bingung. Tapi sepertinya beberapa mata kuliah online, beberapa mata kuliah luring. Padahal kalau ada yang luring berarti mahasiswa sudah ada di sini kan? Iya, iya. Luringnya itu bagaimana gitu? Daringnya itu online itu ya Pak ya? Iya. Dan terakhir ini terkait dengan penyiapan ruangan, tentunya ruangannya seperti apa. Jadi kalau di dalam ini sistem kan nanti kami akan fixkan semuanya gitu. Jadi sekali lagi kami mohon waktunya agak leluasa bagi yang bertanggung jawab terhadap sistem informasi ini supaya tidak hanya waktu yang mepet gitu. Ini karena kami terus khawatir terus ini, sampai sekarang kok belum ada keputusan, ya ini gimana, yang ini bagaimana gitu. Itu saja sih Bu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ya, terima kasih Pak Yulio yang sudah menegaskan ini ya. Kami memang berharap cepat ada keputusan sehingga persiapannya bisa lebih baik begitu, tidak mendadak. Nanti perubahan-perubahan itu yang akan merepotkan ya, begitu. Mudah-mudahan dari FATETA nanti akan segera ya Pak Arif ya. Silakan, ada lagi Bapak Ibu. Mas Ali bertanya. Ya, silakan Mas Ali. Ya, terima kasih Bu Ratni. Awal semester itu tanggal 8 Februari Pak. Ya. Silakan Mas Ali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratni dan Bu Nur atas penjelasannya terkait jadwal untuk yang semester genap. Untuk tadi seperti yang disampaikan Bu Ratni bahwa untuk operator pasca masing-masing departemen atau program studi rasanya dikasih akses memang untuk ada menu kurikulum ya Bu ya, termasuk di akses saya. Nah ini saran saja kurikulum untuk belum Mas Ali. Kurikulum belum, kurikulum kami yang unggah. Mata gitu. kuliah akses untuk ya. Makanya tampil sih kalau di saya ada kurikulum, cuman memang yang kurikulum yang saya cek untuk yang akan digunakan di genap ini masih kurikulum yang lama. Takutnya kan sebenarnya data ini sebenarnya tidak akan kita gunakan, makanya ini malah menjadi data sampah yang kalau memang tidak kira-kira untuk meminimalisir data sampah sih ini rasa-rasanya harus dibuang saja. Karena memang ini berbeda kurikulumnya. Karena beberapa semester yang baru ini kan sudah menggunakan K2020 dan beberapa mata kuliah ini masih
kurikulum yang lama yang memang udah tidak terpakai. Itu satu, Ibu. Kemudian yang kedua, ini juga mohon maaf sebelumnya, terkait tentang SIMAK, ini yang karena memang SB sendiri baru sampai saat ini pun masih penyesuaian ya, termasuk untuk kegiatan-kegiatan perkuliahan. Kalau tadi disampaikan untuk yang SB semuanya online ya, mudah-mudahan itu yang akan kita proses. Dan kemudian untuk sebenarnya saya juga masih menunggu ini Bu, terkait beberapa case yang pada pelatihan sebelumnya yang sampai saat ini pun belum ada keputusan apakah masih di tahap pembahasan atau seperti apa terkait matrikulasi dan lain sebagainya. Ini hanya saya mengingatkan saja karena kami juga nanti langkah di teknisnya seperti apa untuk pemrosesan datanya. Karena kan memang yang seperti diketahui pada semester ganjil ini kami ada matrikulasi yang masih dalam perdebatan dalam tanda kutip untuk perhitungan BKD, SIJ dan perintilan lainnya. Nah ini juga karena sebelumnya kan akan dibahas dan apakah seperti apa statusnya. Kemudian yang ketiga ini terkait data-data lama kami nih yang sudah masuk di SIMAK. Jadi pada saat peralihan dulu kami perkuliahan yang memang berjalan perkuliahannya bisa dibilang masih waktu menggunakan triwulan ya, masih dipecah-pecah triwulan, atau saya cek di dokter juga ada beberapa yang perkuliahan itu setengah di periode genap, setengah di periode ganjil. Nah ini kan sehingga kalau di KRS akan terbaca di 2 semester, padahal memang kalau dari sisi pembagian semester harusnya itu hanya dilakukan di 1 semester saja. Tapi karena dulu kebutuhannya adalah ini juga dipakai datanya untuk kebutuhan PKD dan datanya memang realnya seperti itu. Nah, apakah dimungkinkan untuk saat ini, karena kan ini data yang digunakan untuk juga di Forlab Dikti, untuk bisa kami proses ibaratnya penyesuaian yang sesuai dengan kurikulum masing-masing angkatan, Ibu. Jadi misalkan ada satu mata kuliah A, karena dia ibaratnya 80% pelaksanaan digenap, sedangkan kan 20% masih ada yang diganjil gitu ya semester berikutnya. Nah ini kami karena kebutuhan waktu itu adalah untuk BAP ya tetap kami harus memasukkan BAP-nya sesuai dengan periode pembagian untuk di tahun ajaran tersebut. Nah ini apakah ada dimungkinkan proses seperti itu atau memang ya sudah seadanya seperti sekarang saja sehingga 2 semester itu 2 mata kuliahnya sama. Seperti itu sih Bu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sedikit Pak Ali ya, terkait dengan kurikulum lama yang masih ada dan sekarang tidak dilaksanakan, mungkin perlu dipastikan dulu apakah tidak ada mahasiswa yang passing out begitu, sehingga betul-betul sudah clear dan sebenarnya kalau memang sudah ini tidak apa-apa, itu tidak menjadi karena tidak dipakai begitu ya. Kemudian yang sistem semester tadi, mungkin nanti bisa mohon penjelasan dari Pak Yudo juga. Jadi mohon disesuaikan dengan sistem semester ya. Waktu itu sempat diskusi dengan Pak Fahmi, Pak Wadik, bahwa SB sudah menganut pada sistem semester. Jadi kalau yang misalnya masih ada passing out triwulan gitu. Kemudian mungkin juga ada pelaksanaan-pelaksanaan yang terkait dengan triwulan, tetapi dalam sistem itu sudah menyesuaikan dengan semester. Jadi tadi misalnya masih ada yang terpotong dan sebagainya, sebaiknya disesuaikan ke dalam semesternya. Apakah semester yang ganjilnya atau nanti genapnya. Jadi tidak di 2, nanti BAP-nya juga akan sulit saya kira. Saya kira begitu ya. Mungkin ada penjelasan dari Pak Yulio, mangga.
Atau Bu Ratni barangkali Ya, bisa menambahkan Bu Nung, jadi terkait dengan tadi mata kuliah kan intinya kan di PD Dikti itu kan tidak, kalau di pasca sarjana itu kan kalau nggak salah tidak boleh lebih dari 20 SKS ya di PD Dikti ya. Kalau S1 kan 24 SKS, atau apakah 24 SKS itu berlaku multistrata gitu. Tapi paling tidak untuk satu semester itu satu mata kuliah berarti Mas Ali ya. Jadi tidak boleh ada yang double gitu. Iya, Jadi kalau nanti kan di tinggal diatur di KRS-nya kita aja, karena kan gini, kebetulan struktur data yang ada di PD Dikti itu kan misalkan apa semester ganjil, misalkan semester ganjil ini dia sudah ngambil mata kuliah apa, sudah dimasukkan ke PD Dikti misalkan. Nah, terus kalau misalkan semester genap ini ada lagi dengan nama mata kuliah yang sama kan nggak akan bisa masuk itu. Kalau nggak salah sih seperti itu. Iya, Kak. Jadi ini udah beda semester, Ibu. Jadi Mata kuliahnya sama? Mata kuliahnya sama. Jadi karena tadi pelaksanaannya adalah 80% katakanlah digenap, kemudian 20%-nya diganjil gitu untuk perhitungan. Karena kan waktu itu cut off untuk BKD kan memang tanggal ya rasanya atau periode gitu. Jadi saya gambarkan tadi, misalkan saya kasih contoh di sekarang nih di ganjil ada mata kuliah A sedang berjalan. Kemudian dari 14 pertemuan itu katakanlah 10 selesai di semester ini sampai cut off untuk pelaksanaan BKD semester ganjil. Nah, sedangkan kan masih ada sisa 4 pertemuan lagi yang waktu itu memang tercatatnya sudah masuk di genap. Nah, otomatis kan kita harus input KRS di genap dengan mata kuliah yang sama seperti yang ganjil itu. Jadi di ganjil ada mata kuliah itu, kemudian di genap ada mata kuliah itu. Kalau di SIMAK itu kan dimungkinkan seperti itu, tapi kalau di PD Dikti kan hanya satu rangkaian satu mata kuliah, berarti ambil yang paling banyak misalkan di ganjil gitu Mas. Oke. Jadi, Berarti ibaratnya datanya sebenarnya di sananya clear, aman ya gitu. Betul, aman. Karena Cuman takutnya di SIMAK itu dimungkinkan seperti itu. Jadi bisa. Jadi misalkan gini, kita kan kalau di SIMAK itu kan seperti Pak Julius sampaikan bahwa di SIMAK kita itu bisa mengakomodir misalkan satu kode mata kuliah, misalkan namanya sama ada 2 kode, itu kan dimungkinkan bisa. Akan tetapi di PD Dikti itu kan nggak bisa, sehingga yang betul-betul diperhatikan ya itu tadi, makanya cleaning data yang kemarin kita sampaikan oleh Pak Derajat itu kan sedang dianalisis oleh tim DISTD juga, seperti apakah nanti akan dibuang atau dan lain sebagainya itu. Jadi yang paling penting adalah kalau di SIMAK sih nggak masalah karena untuk kepentingan intern, tapi kalau di PD Dikti menurut saya yang dipakai ada di semester ganjil. Iya, karena saya coba cek yang sudah masuk pun kan kalau di PD Dikti itu ada riwayat pendidikan, riwayat semesternya gitu ya. Jadi dia di semester katakanlah 2 muncul mata kuliah itu, kemudian dia di semester 3-nya seolah-olah ngambil lagi mata kuliah yang sama dengan semester 2. Nah, itu yang jadi concern-nya gitu kan. Kalau kita sistemnya kayak transkrip kan di di semester berapapun dia ngambil berapa kali pun munculnya hanya 1 kali gitu ya, tidak bermasalah. Betul. Itu makanya tadi saya bilang bahwa ketika semua datanya adalah ngambilnya dari SIMAK dan PD Dikti juga dari SIMAK seperti Pak Julius sampaikan, kalau SIMAK-nya itu betul, di PD Dikti pasti betul kan seperti itu. Akan tetapi karena tadi saya sampaikan kebijakan dan lain sebagainya, karakteristik istilahnya yang berbeda, difference-nya antara SB itu akhirnya menjadi seperti itu. Nah, maksud saya untuk yang seperti ini nanti coba saya akan koordinasi dengan Pak Romad di tim data nanti untuk pelaporannya apakah diganjil atau seperti apa. Harusnya kan satu kalau di KRS ya harusnya kan karena Pak Romad itu kan ngambilnya kan dari SIMAK sehingga pasti akan ada di antara ganjil dan genap. Akan tetapi kan satu mata kuliah ini harusnya satu orang ini kan hanya ada satu kan begitu. Misalkan Mas Ali Misri ngambil misalkan SBI 451. Nah, berarti kan Mas Ali ini kan harusnya hanya satu di PD Dikti SBI 451 kan. Betul. Gitu. Nah, akan tetapi kalau nanti di PD Dikti muncul 2 karena kan ngambil data KRS kan ngambil datanya kan dari SIMAK sehingga data ini yang harus kita betulkan di SIMAK. Jangan sampai nanti apa istilahnya kayak different tersendiri, ada perbedaan tersendiri gitu loh Mas Ali. Kalau terjadi perbedaan nanti kasihan mahasiswa yang akan misalkan mengurus dan lain sebagainya, kok nama saya ada 2 padahal yang lainnya hanya 1 karena tadi ngambil datanya adalah based on-nya dari SIMAK. Nah, nanti kita cek ulang khususnya misalkan ada kasus NIM-nya atau berapa gitu Mas Ali untuk yang tadi misalkan kecatat 2 di PD Dikti misalkan. Boleh. Mas Ali, ya. Ya, gitu. karena khawatirnya kalau saya update di SIMAK-nya, karena kan ini
nyambungnya dengan BKD ya malah BKD-nya berubah lagi semester Betul. sebelumnya. Makanya dilihat dulu. Makanya tadi ketika difference-nya itu tidak sama, maksudnya ada perbedaan baik itu dari kebijakan dan lain sebagainya. Ini menjadi kasihan Pak Julio-nya nanti. Ini kan banyak sekali kebijakan sekolah vokasi sendiri, SB sendiri, pasca sarjana sendiri, terus prodi pengen ini, PPDA sendiri. Ini kasihan Pak Julio yang nanti mensinkronkan sistemnya sehingga alih-alih nanti kayak di proses ini nggak benar gitu, tapi karena alih-alih kan semuanya kebijakan gitu Mas Ali. Nanti saya minta tolong bantuan Mas Ali juga dicek mahasiswa mana yang memang ada 2, misalkan pelaporan di PDDT-nya ada 2 mata kuliah yang memang itu harusnya 1 gitu, agar supaya nanti tidak terjadi pada saat penomoran ijazah nasional gitu Mas Ali. Boleh Bu. Nanti saya itu aja Mas Ali. Tapi yang kalau untuk yang sekarang berjalan sih kita sudah sesuai sudah 1 dengan ya, iya betul. Pelan-pelan kita betulkan bareng-bareng. Gitu. Derita masa lalu Ibu. Iya, yang masa lalu lah biar masa lalu lah, kita lihat masa depan aja yang lebih cerah, asik. Gitu Mas Ali, nanti kita coba lihat sekali lagi Mas Ali karena SB Sekolah Pasca Sarjana ini kan baru bergabung kan tahun 2018 sehingga banyak sekali data yang memang harus kita betulkan. Nah, apalagi dengan sistem yang saat ini semuanya terintegrasi, semuanya pengen cepet, pengen ini dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa yang memang harus kita concern di situ terkait dengan matrikulasi yang masih dalam tahap tanda kutip gitu. Apakah akan dibuang atau bisa dimasukkan. Nah, sekarang ini kan akhirnya ya sudah berjalan seperti asisten terlebih dahulu saja kan begitu begitu. Karena masih di pimpinan di Pak Derajat seperti apa gitu Mas Ali. Siap. Itu aja Mas Ali. Jadi nyuwun sewu kalau masih ada beberapa derita masa lalu ya dipahami saja karena Mas Ali menjadi jagernya di SB, jadi mudah-mudahan bisa menjadi jembatan buat pimpinan dan lain sebagainya. Oke, matur nuwun Bu. Baik, sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah 10:30, ada Bapak Ibu yang mau ngajar dan lain sebagainya, ada yang mau ke Starbucks atau ke swalayan cari ayam panggang gitu maksudnya. Mau masak. Iya. Nanti secara khusus terkait dengan persiapan ini Bu Nur Hayati mungkin setelah nanti wisuda khusus dengan DISTD Bu terkait dengan DISTD dan DUSP terkait dengan penyiapan yang tadi sampaikan Pak Julio hybrid online dan lain sebagainya itu bagaimana dengan sistemnya. Kalau kemarin Pak Derajat bilang bahwa K2020 khusus untuk semester 2 masih seperti biasa, belum bukan enrichment course dan lain sebagainya, tapi tetap harus kita persiapkan terkait dengan dan lain sebagainya. Jangan sampai tadi sampaikan Pak Julio, dadakan 2 hari harus jadi kan kasihan juga. Jadi mumpung masih ada waktu kita sowan ke Pak Julio. Nanti kita sowan lagi Pak Julio dengan membawa asinan gitu aja Pak Julio. Dan nanti dengan rapat dengan DWSP terkait dengan teknis persiapannya ya Bu nggih. Enggak cukup asinan atuh. Apanya Bapak? Harusnya apa? Pak Wayan. Harusnya apa Pak? Sate panggang gitu ya Pak ya? Ikan bakar. Ikan bakar. Bapak Ibu ada lagi yang perlu disampaikan? Masih ada Bapak Ibu? Saya cukup. Cukup J. Baik, monggo Bu Nur ditutup J kalau tidak ada. Terima kasih Bu Ratni. Mudah-mudahan semuanya sudah cukup jelas dan dapat mempersiapkan jadwal ya untuk semester genap nanti. Bagi yang belum, mohon mungkin dengan pimpinan atau dengan di departemennya untuk segera memutuskan ya agar dapat dilakukan persiapan dengan baik gitu. Kemudian tadi sekedar tambahan, tadi Bu Ratni sudah menyampaikan terkait wisuda begitu ya. Jadi wisuda yang akan datang ini yang harusnya tanggal 9 diundur karena tanggal 9 libur pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember. Dan mungkin bukan mungkin ya, nanti jadwal untuk Januari itu tanggal 13 Januari wisuda. Jadi Bapak Ibu Komdik terutama ini atau Bapak Ibu Kadep barangkali bisa mendorong mahasiswanya yang tinggal sedikit-sedikit untuk segera lulus, dan setelah lulus mohon segera perbaikan dan segera diurus SKL-nya. Ini sekedar mengingatkan saja karena beberapa ada mahasiswa yang sudah ujian tidak mengurus SKL-nya sehingga harus pada saat mau mengurus harus membayar
UKT dan sebagainya. Ini kan sayang, padahal sudah lulus sebelum semester yang berikutnya begitu ya. Jadi mohon diingatkan karena kadang-kadang apalagi dalam suasana daring ini mahasiswa mungkin tidak aware. Jadi semua peraturan termasuk penyelesaian administrasi juga bisa segera diselesaikan agar tidak ada masalah, terutama harus bayar UKT dan lain-lainnya. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Salam sehat selalu. Saya akhiri rapat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Suni, terima kasih Pak Wayan, terima kasih Pak Ali, terima kasih semua Mas Ali, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin.